Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sudianti pada pertemuan yang ketiga di bab yang kedua. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu akhlak terpuji pada diri sendiri, kreatif, produktif, dan inovatif. Adapun indikatornya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian kreatif, produktif, dan inovatif. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan dalil tentang kreatif, produktif, dan inovatif. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan bentuk atau ciri-ciri kreatif, produktif, dan inovatif. Keempat, menganalisis cara-cara membiasakan diri kreatif, produktif, dan inovatif. Yang kelima, mengidentifikasikan perilaku kreatif, produktif, dan inovatif. Yang keenam, menganalisis dampak positif kreatif, produktif, dan inovatif. Yang ketujuh, menunjukkan contoh perilaku kreatif, produktif, dan inovatif. Masuk pada materi tentang kreatif bisa dilihat pada bagian berikut ini, proses kreatif, yaitu ada menentukan proses, bagaimana menentukan proses, ada ide di dalamnya, ada pikiran, terus apa yang ingin kita capai, terus proses, solusi, penemuan atau secara sistematik, dan yang terakhir yaitu ada inspirasi, maka lahirlah kreatif di dalamnya. Bisa dilihat gambar contoh kreatif berikut ini, yaitu ada dari botol bekas membuat pot bunga, ada dari koran membuat baju. Ya, bisa kalian amati contoh-contoh berikut ini. Kreatif adalah kemampuan untuk menyajikan gagasan atau ide baru, sedangkan inovasi merupakan aplikasi dari gagasan atau ide baru tersebut. Selanjutnya, produktivitas. Produktivitas di sini adalah secara teknis efisiensi produksi terutama dalam pemakaian ilmu dan teknologi. Contohnya adalah output produksi kilowatt listrik yang digunakan. Secara finansial adalah pengukuran atau output yang telah dikuantifikasi. Memiliki sifat produktif adalah dambaan setiap orang. Dengan produktif, hidupkan terasa lebih dinamis. Delapan kebiasaan orang yang produktif. Yang pertama, hapus kerjaan yang tidak penting. Yang kedua, gunakan prinsip Pareto, yaitu fokus pada 20% tugas yang memberikan 80% hasil. 3. Ingat untuk istirahat. Yang keempat, kesampingkan hal yang akan mengganggu Anda untuk produktif. 5. Rencanakan waktu. Keenam, ciptakan lingkungan kerja. 7. Gunakan jam saku. 8. Otomatiskan. Gunakan teknologi yang ada. Mulailah dari sekarang. Belajar mandiri melalui menghasilkan sesuatu dari diri sendiri.
Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya, atau menghadirkan suatu benda yang sebelumnya sama sekali belum ada menjadi ada. Bisa dilihat bagan-bagan berikut ini. Apakah kalian ingin inovatif? Jika hidupmu lebih berwarna, maka inovatiflah. Kesimpulan materi akhlak terpuji bagi diri sendiri. Yang pertama, berilmu, bekerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif adalah sifat terpuji yang harus hendaknya dimiliki oleh setiap orang Islam. Yang kedua, jika ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka wajiblah berilmu. Yang ketiga, jika ingin dapat tercapai dengan baik, maka hendaknya bekerja keras atau bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, jika ingin menjadi orang yang berkualitas dan terampil di bidang tertentu, maka selayaknya memiliki sifat kreatif, produktif, dan inovatif. Terakhir, tugas menyajikan cerita atau fenomena. Pertama, carilah cerita atau fenomena atau peristiwa yang berhubungan akhlak terpuji pada diri sendiri dan dampak positifnya. Bisa dicari di buku, koran, majalah, atau internet. Yang kedua, ceritakan secara singkat atau videokan cerita kalian. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.